Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita bertemu di sesi untuk menyampaikan jilid 1, di mana kita akan mengenal bagaimana cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah berharokat fathah. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di video sebelumnya, di sesi motivasi kita akan menggunakan metode ummi dewasa, dan di jilid pertama kita akan mempelajari yang pertama adalah pengenalan huruf hijaiyah yang dimulai dari alif sampai dengan ya. Kemudian pengenalan huruf hijaiyah yang berharokat fathah A sampai ya. Kemudian membaca 2 sampai 3 huruf hijaiyah berharokat fathah A sampai ya. Nah, kemudian nanti di bagian kedua kita akan belajar bagaimana membaca huruf-huruf yang berharokat selain fathah. Ada A, ada I, ada U, ada dhammatain, dan lain sebagainya. Nah, juga mengenalkan huruf-huruf sambung, bagaimana membaca huruf sambung. Nah, di bagian kedua ini nanti kita akan berlatih mereflekskan, ya. Kalau kita mendengar ada orang membaca Al-Quran kok jedahnya lama, atau maju mundur, maka ini perlu berlatih jilid 2 untuk melatih refleksnya ketika membaca huruf-huruf yang disambung. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. Kita awali dengan sama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf yang pertama kita baca A dengan mulut yang terbuka, A, dan jelas pengucapannya, nggak boleh atau he, tidak, tapi A. Kemudian huruf kedua kita baca ba, berada di antara dua bibir, ba. Kemudian yang ketiga ta, berada pada belakang gigi seri yang atas. Jadi lidah kita ini kita tempelkan di belakang gigi seri yang atas. Ta. Tidak perlu berdesis yang terlalu seperti ja, tidak. Cukup ta. 3 huruf ini kita baca abata, a, ba, ta, a, ba, ta. Baris ketiga a, baba, tata. Saya yakin pemirsa sudah sangat familiar dengan huruf-huruf ini. Nah, cara membacanya kuncinya adalah pendek. Jadi huruf yang berharokat fathah dibaca pendek dan cepat, ya. Semakin kita bisa membacanya dengan cepat, maka refleks kita akan semakin bagus, sehingga nanti akan mengurangi terbata-bata atau jeda yang terlalu lama ketika membaca Al-Quran. Oke, kita berlatih sedikit. Abata, ataba, dan silakan dilanjutkan sampai bawah. Nah, berikutnya kita mengenal huruf sa, ya. Huruf sa dan zal ini sama. Kita bahas dulu sa-nya. Sa berada pada ujung lidah dan ujung gigi seri yang atas. Jadi sedikit keluar.
sa, sa, sa. Nah, jadi posisinya adalah berada di ujung lidah dan menempel pada ujung gigi seri yang atas. Dan udaranya keluar karena merupakan huruf hamas sa, 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 lembut. Ya, sa, sa. Oke. Kita praktekkan pada huruf-huruf. Ba kita sudah pelajari, ta juga sudah. Maka kita baca tiga-tiganya. Batasa, batasa. Oke, bawahnya ba, ta, sa, ba, ta, sa. Bawahnya baba, tata, safa, batasa, sabata, fa'aba, sa'ata. Dan silakan dilanjutkan sampai bawah. Yang berikutnya, kita mengenal huruf jim. Ya. Huruf jim ini makhraj atau tempat keluarnya adalah dari tengah lidah. Jadi posisinya bukan di ujung lidah, tetapi posisi tengah lidah diangkat ke atas ke langit-langit. Sehingga akan berbunyi je, 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 je. Nah, kalau suara kita kok berdesis seperti ja, ja, ini berarti makhrajnya belum tepat. Berarti ada pada ujung lidah sehingga berdesis. Ketika makhrajnya berada di tengah lidah dengan tepat dan menempel pada langit-langit, maka tidak akan mengeluarkan desis, tetapi benar seperti pengucapan je, 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 rasa besar, gitu ya, rasa suaranya terasa besar dan tidak berdesis. Je, je, je. Oke. Kemudian yang berikutnya, makhorijul hurufnya ha, ya, ha ada pada tengah tenggorokan. Jadi tenggorokan kita ini kan ada yang bagian pangkal di bawah sini, kemudian ada yang ujung di sini dan di tengah-tengah. Nah, ha, dan posisinya terbuka, mulut kita terbuka sehingga udara keluar dengan lancar. Ha, dan ini cocok kalau kita latihannya di pagi hari. Di pagi hari depan teman, depan istri kita. Ha, ha. Kalau kita ingin tahu lebih detail, kita sukunkan. Ah. Ada suara dari udara yang keluar dari rongga mulut kita, rongga tenggorokan kita ini keluar dengan lancar. Ha, karena sifatnya adalah rohawa atau rihwa. Ha, hu. Dan yang terakhir dari rangkaian 3 huruf ja, ha, kho adalah kho. Perhatikan, kho ini berada pada tenggorokan yang atas, ya, tenggorokan yang bagian atas. Di belakang pangkal lidah kita, ya, tenggorokan yang paling atas sehingga dan sifatnya harus terbuka. Kho. Nah, getarannya akan menimbulkan seperti ngorok, ya, seperti ngorok. Tetapi tidak boleh ngorok itu dari pangkal lidah. Pangkal lidah atau pangkal tenggorokan yang bawah. Sehingga seperti orang keluar dahak. Nah, tidak. Tetapi dari tenggorokan yang atas. Sehingga ngoroknya ini ngorok yang agak halus atau lembut. Kho, khi, khu, ah. Kho. Nah, silakan berlatih berulang-ulang. Kho.
Ya, jangan sampai dari bawah tenggorokan seperti orang mau buang ludah. Ya. Nah, kita latihkan 3 huruf ini. Ja, jahakho, jahakho. Yang bawah kita pertegas. Ja, ha, kho, ja, ha, kho. Berikutnya dua kelompok. Jaja, haha, kho, jahakho, jabakho, bakhota, ajaba, tahaba, khobakho. Perhatikan ketika membaca huruf-huruf yang di fathah, maka kuncinya mulut kita harus terbuka. Tidak boleh mulutnya sedikit tertutup. Susah terbuka. Maka kejelasan pengucapan hurufnya akan kurang. Ya, sehingga ketika huruf yang di fathah terbuka. Fathah itu artinya terbuka. Ya kan? Fathah berasal dari kata fatah. Jadi mulutnya harus terbuka. Sehingga jelas. Tidak geremeng kalau bahasa orang Jawa. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah huruf yang paling sering tertukar yang dibaca oleh orang-orang Balikpapan. Biasanya kalau zal itu dibaca za. Nah ini kesalahan yang fatal. Menukar zal dengan za. Ustaz, apalagi salah. Ustaz, tahfiz, nah ini salah. Yang betul, zal itu sama dengan hak yang tadi kita pelajari. Jadi berada pada posisi ujung lidah, ya, dan di ujung gigi seri yang atas, ya, bukan digigit. Kalau digigit sakit nanti. Tapi dijulurkan sedikit keluar ujungnya, kemudian ditempelkan pada ujung gigi seri yang atas. Jadi lembut. Silakan berlatih. Jangan za. Ya, sekali lagi, setelah menonton video ini jangan lagi mengucapkan zalika, salah. Yang betul zalika. Idza wa iz qala, bukan wa iz qala. Ya, ustaz bukan ustaz. Apalagi ustaz, ya. Kita berlatih da, za. Nah, bedakan. Kalau da di mana? Nah, da berada sama seperti ta. Berarti di belakang gigi seri yang atas. Da, tempelkan da, kemudian za. Da, za. Pokoknya da, za. Oke. Kho, masih ingat? Kho, khodadha, zahada, jadatha, khodaba, ahada, akhoda. Oke. Ingat, membacanya jangan sampai dipanjangkan. Sama ketika kita menyimak anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu membaca ini. Dadha, khodadha. Ini salah. Kesalahan fatal nanti. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita atau kita sendiri terbiasa membaca huruf tunggal seperti ini kok dipanjangkan, maka nanti suaranya akan membingungkan ketika belajar mat. Kenapa? Yang tidak panjang tetap suaranya panjang, dan yang panjang juga panjang. Maka sangat fatal ketika membaca huruf tunggal seperti ini dibaca panjang, ya. Lebih baik kalau misalnya dia belum lancar atau kita belum lancar dipisah atau dipotong. Kho, da, za. Nah, ini lebih bagus daripada dipanjangkan.
yang paling ideal adalah pendek, cepat, sekaligus melatih refleks kita. Jadatha, khodaba, ahada, akhoda, sahada, adaba, sajada, dakhoda. Maka insya Allah nanti di jilid-jilid berikutnya akan lebih lancar. Nah, berikutnya ini zai. Zai. Atau yang menyebutnya za. Tetapi huruf asli dalam lughah Arab itu az-zai. Sehingga kita menyebutnya zai. Zai sama makhrajnya dengan sin, tetapi sifatnya nanti berbeda. Za, posisi lidah kita menempel pada belakang gigi seri yang bawah. Ingat ya, yang bawah. Jadi agak menekuk, za, menekan sedikit, za. Nah, kita sering mengucapkan ini ya, za, zakat, za, susu, zi. Nah, ini antara huruf sin dan zai ini sama. Nanti sifatnya yang berbeda. Zai. Oke, coba za, zu, zi. Nah, suaranya berdesis dengan lancar. Z, 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 az, zi, za, zu, zi. Nah, ini makhraj atau tempat keluarnya huruf za. Nah, yang berikutnya kita latihan. Roza, ya. Roza, Zaraza, zarada, hadaza, khazara. Oke, silakan berlatih, dilanjutkan sampai bawah. Diulang-ulang sampai terampil mengucapkan huruf-huruf yang kita pelajari, terutama yang kita fokuskan perbaikannya seperti kho, ya, ja, za, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, tadi setelah zai ada sin, ya. Sin berada pada tempat yang sama seperti zai. As-sin waz-zayu, ya. Gimana? Di ujung lidah yang menempel pada gigi seri yang bawah, pangkal gigi seri yang bawah, sehingga posisi lidah kita akan menekuk ke bawah. Nah, kemudian berdesis seperti gas bocor. Nah, latihan. Kalau kita nggak bisa menirukan gas bocor, nah berarti sinnya belum sempurna. Sa, si, sa. Nah, oke. Dan yang berikutnya masih kelompok pada huruf-huruf berdesis ini adalah sya, ya, atau shin, sya. Di mana sya? Sya berada di tengah lidah, ya, dan dia menyebar, nafas kita menyebar dari tengah lidah. Jadi lidah kita yang bagian tengah diangkat ke atas. Nah, kalau orang Jawa sering terlatih, kenapa? Sering diajari mamanya untuk ngusir ayam. Kalau jemur padi itu kan pasti ada ayam, diusir. Nah, agak lari dia, tapi nah lari. Nah, bagaimana? Sya, dengan lidah. Sya. Nah, ada sebaran nafas yang membuat sebarannya itu terasa besar. Sya, gitu. Sya, ash, tengah-tengah lidah kita menekuk ke atas, ya. Sya, tengahnya menempel ke langit-langit, menekan ke atas. Sya. Oke, sekarang kita berlatih membacanya. Ingat, Sasha,
Sasha, Sasha, Sasha. Zashasa, Zasasha. Hasada, Sashaja. Tahasha, Khasara, Zakhasha. Syaraba, Syakhaba, Sajada, Zahasha. Nah, Bapak Ibu yang menonton video ini, mungkin kita seperti anak TPA ya, tetapi kita sedang berlatih memperbaiki makhraj kita, ya. Bukan latihan abatasa. Memang latihannya harus seperti itu, karena apapun kalimah-kalimah dalam Al-Quran tetap terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Ketika kita ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita, maka harus dimulai dari penyebutan huruf-huruf hijaiyahnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang makhraj dari huruf shad. Nah, huruf shad ini sama dengan sin tadi. Sama dengan zai tadi tempatnya. Di mana? Di ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri yang bawah. Ada di sini. Nah, ada tempat yang lidah kita ini ada di bagian hitam ini menempel di gigi seri yang bawah. Nah, apa perbedaannya dengan sin? Kalau sin tadi, punggung lidah ini tidak terangkat. Sementara untuk shad, punggung lidahnya terangkat. Karena memiliki sifat yang namanya isti'la. Maka cara membacanya adalah ditekan, kemudian punggung lidahnya terangkat. Ya, so, 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 aso, so. Seperti itu. Nah, nanti semoga kita ada pertemuan yang secara offline sehingga kita bisa bertalaki secara langsung, saling menyimak dan mengkoreksi hasil dari latihan Bapak Ibu semua. Ya. Nah, yang berikutnya ini huruf yang sering atau disebut susah. Kenapa? Karena memang makhrajnya di tepi lidah yang menempel pada tepi gigi geraham kita. Nah, ini ada warnanya. Nah, jadi inilah area kita menempelkan lidah, boleh kanan, boleh kiri, ya. Jadi menempelnya bo, 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 bo. Nah, jadi ditempelkan ke langit-langit yang atas. Nah, tepi lidah kita menempel pada langit-langit, ya, atau gigi geraham yang atas. Bo, 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 bo. Nah, jangan sampai tertukar dengan zo. Nah, beda lagi. Bukan zo, lidah kita tidak menempel pada ujung gigi seri, tetapi dia menempel pada gigi geraham yang atas. Bo, 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 bo. Oke. Kita latihan. So, sobo, 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 sobo. Jadi di metode Umi, 3 baris yang pertama ini hanya penekanan penguasaan makhraj tunggalnya, belum ada latihan, ya, atau ini tahap pemahaman. Nah, berikutnya kita berlatih syasobo, sobaro, syarobo, hadoro, dokhosha, rosoda, zatabo, sahabo, boroba, tasobo. Jadi membaca pelan-pelan sesuai dengan makhrajnya. Kalau membaca ringan saja ya semua bisa, nggak perlu ikut tasin.
bisa syasodo, sobaro, syarodo, hadoro, tetapi makhraj-makhrajnya belum tepat. Maka kita berlatih semaksimal mungkin membacanya dengan makhraj yang tepat. So, bo, so, bo. Yang berikutnya kita mengenal tempat keluarnya huruf po. Po, po, po sama dengan ta. Bedanya punggung lidahnya terangkat. Jadi po, 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 ya, po, po, po. Oke. Dan yang berikutnya ini yang sering tertukar dengan do tadi, ini do. Makhrajnya do sama dengan zal, ya, sama dengan zal. Tahfidz, ya. Berada di mana? Di ujung lidah yang menempel pada gigi seri atau ujung gigi seri yang atas. Sedikit keluar lidahnya, iya, sedikit keluar. Jadi nampak dari luar itu nampak ujung lidahnya nampak. Zo sama ya. Zo sama. Zo. Sekarang kita berlatih pozo, 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 tozo, pozo, botozo, khotoba, zobapo, tasovo, savoro, savoso, hatoba, sahapo, pobakho, poazo. Oke. Yang berikutnya, nah ini kita sering beranggapan bahwa mengucapkan ain itu sulit. Tidak. Ketika kita mengetahui makhrajnya dengan benar, maka pengucapannya mudah. Berada di manakah dia? Ain itu berada di tengah-tengah tenggorokan. Ya, tenggorokan bagian tengah. Masih ingat tadi yang di tengah tenggorokan? Ha. Nah, di situ dia. A sama. Kuncinya adalah mulutnya terbuka. A, tengah. Au, ai, au, ai. Jadi berasal atau tempatnya adalah dari tengah tenggorokan. Latihan bukan a tapi Nah. Yang berikutnya adalah go. Go berada di tenggorokan bagian atas. Nah, sama dengan kho tadi, berada di bagian atas dan di belakang pangkal lidah kita. Ya. Go. Jadi lidah kita akan sedikit menekan pada tenggorokan yang bagian atas. Lo. Oke, kita berlatih. Ago. Oke. Sekarang baris ketiga. Zo'ago, sagara, atago, da'ago, ajaba, syaghaqa, dan seterusnya. Silakan ditampilkan secara mandiri. Nah, berikutnya kita akan mengenal huruf fa. Fa, ini mudah. Fa. Di mana ujung gigi kita ini, kita tempelkan pada perut bibir.
perut bibir itu adalah cekungan di bibir kita. Nah, kecuali kalau bibir kita nggak ada cekungannya, pokoknya di tengah-tengah bibir kita ya. Fa, 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 dan udaranya keluar dengan bebas. F, afala, F, F. Dan yang berikutnya, yang serupa bentuknya dengan fa adalah ko. Kof, kof, kof dari pangkal lidah kita yang menempel ke langit-langit bagian belakang. Ko, 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 ku, ki, ako, ko, ku, ki, ako. Ya, rasakan, dirasakan. Ko, ko, kalau ka, oh, ko, ka agak ke depan. Oh, salah. Berarti kurang ke belakang lagi. Ko, ko. Jangan tertukar k. Nah, sebagian suku kita itu ko dibaca k. Ya. Jadi antara kaf dengan kofnya ketika berharokat fathah sama-sama dibaca k. Tapi pakai o. Orang Jawa pakai o. Soekarno. Ko. Nah, Soeharto. Ko. Nah, bukan Soeharta, tapi pakai ko, pakai o. Ko, 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 bukan k. Ya. Kita berlatih di halaman 12. Faqo, 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 ghafaqo, qafasa, qara'a, sadaqa, syaqadha, faraqa, syafa'a, qata'a, dan silakan dilanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah huruf kaf. Kaf, ya. Huruf kaf di bagian lidah kita yang belakang, ya, atau pangkal lidah kita yang belakang, tetapi menempel pada langit-langit yang tengah. K, K, K. Nah, kalau ko tadi belakang, ko. Tapi kalau kaf ya, agak ke depan. K, 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 ku, ki, K, ku, ki. Nah, kemudian ada udara yang keluar, ya, karena sifatnya ini hames itu ada desisan. K, K, ku, ki. Tetapi pesan dari Imam Ghazali, ketika berharokat maka sifat hamesnya ini tidak terlalu nampak. Ya, nggak boleh ke, kung, cum. Nah, nggak boleh ya. Jadi sama dengan kaf dan ta ini ketika berharokat maka desisannya tidak boleh terlalu. Ya, antum nggak boleh. Antum biasa ya. Ka, ku, ki, ak. Nah, kecuali kalau disukun ak, nanti ada sesi sendiri ketika disukun kita akan berlatih huruf-huruf yang disukun. Jadi ka, 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 ka. Oke. Dan yang berikutnya adalah huruf lam. Ini mudah. La, la, al, la, al, alla, alla. Nah, jadi posisi lidah kita, ya, kurva lidah kita yang depan ini menempel pada langit-langit yang depan. La, la, la. Posisi langit-langit yang berada di belakang gigi seri yang atas, ya. La. Mudah. Kita latihan. Kala, ka, la, kala, falaka, kafara, fa'ala, ja'ala, zakara, laqaba, falaha, baraka, sakata, ghasala, mana. Nah, ini mudah. Ma biasa. Ma ini kita akan mudah sekali karena kita terbiasa sejak kecil. Mama,
mama, gitu kan? Apalagi mana, apalagi yang suka bertanya mana, mana, mana. Ya, silakan berlatih halaman 15. La mana, zamana, mana'a, nadhafa, nadhama, janada, dan seterusnya. Ayah, nah ini juga huruf mudah. Saya tidak perlu menjelaskan maksudnya karena ini mudah dan sedikit masyarakat kita yang salah dalam pengucapannya. Oke, sekarang kita latihan di halaman 18. Kita membaca 3 kelompok dalam satu baris. Amana, baro'a, taraka, thabata, ja'ala, hasara, khabara, dakhala, zakara, raja'a, za'ama, sajada, dan silakan dilanjutkan sampai bawah. Oke, dan di halaman 19 kita juga masih berlatih 3 kelompok. Nasara, wajada, hamana, akhada, yasara, karama, mala'a, jalasa, khataba, arafa, salama, syaraba. Dan yang terakhir dari sesi kita di video kali ini adalah mengenal nama-nama huruf hijaiyah. Kalau tadi kita sudah membaca A, B sampai dengan Ya, sekarang nama huruf itu. Yang pertama, alif. Ya, bukan A, tapi alif. Kemudian ba, ta, fa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghain, fa, qaf, lam, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Nah, silakan diterampilkan huruf-huruf yang disusun secara acak di bawahnya. Nah, semoga ini bermanfaat, Bapak Ibu dan para pemirsa sekalian untuk memperbaiki pengucapan huruf-huruf hijaiyah kita. Semoga kita diberikan kesehatan dan semangat terus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita di video-video berikutnya. Nah, video berikutnya kita akan belajar pengucapan huruf yang berharokat selain fathah, ya, ada kasroh dan lain sebagainya, yang misinya adalah menghindari bacaan yang miring. Pernah dengar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, jim ini miring. Al-Fatihah miring, ya kan? Ar-Rahmanir-Rahim miring. Nah, menghindari bacaan-bacaan yang miring itu kita akan berlatih di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.